Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elvina Nur Fauziah dengan NIM 2014-020094. Saya dari Prodi Pendidikan Bahasa Arab, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang. Video ini dibuat untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Ilmu Al-Lugha An-Nafsi. Baiklah, pada video kali ini saya akan memaparkan beberapa contoh tentang transfer dan interferensi antara bahasa ibu ke bahasa sasaran. Bahasa ibu saya yaitu bahasa Minang dan bahasa sasarannya yaitu bahasa Arab. Sebelum kita masuk kepada contoh transfer dan interferensi, kita akan lihat dulu apa itu transfer. Transfer yaitu dapat terjadi dalam tindakan kebahasaan. Transfer merupakan pengaruh yang dihasilkan dari persamaan dan perbedaan antara bahasa sasaran yang dipelajari oleh seseorang pembelajar bahasa dengan bahasa ibunya yang sudah dia peroleh sejak kecil. Transfer ini terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu transfer positif, yang kedua yaitu transfer negatif. Transfer positif yaitu menyebabkan terjadinya integrasi yang sifatnya menguntungkan kedua bahasa, atau transfer sistem itu bersamaan, mendukung dan memudahkan pada penggunaan bahasa. Yang kedua yaitu transfer negatif. Transfer negatif inilah yang disebut dengan interferensi. Transfer negatif yaitu bila bahasa pertama atau bahasa ibu tidak mendukung dan memberikan kesulitan atau bertentangan dengan bahasa sasaran atau bahasa kedua. Interferensi ini yaitu fenomena masuknya unsur bahasa pertama ke dalam penggunaan bahasa kedua atau sebaliknya dan menimbulkan kesalahan berbahasa. Nah, sekarang mari kita lihat beberapa contoh tentang transfer positif. Yang pertama yaitu dari kata syukur. Di dalam bahasa Arab ada kata syukur, di dalam bahasa Minang pun ada kata syukur. Yang kedua yaitu kata ghaib. Yang ketiga kata sunnah. Yang keempat kata halal. Yang kelima ada kata azab. Yang keenam ada kata dakwah. Yang ketujuh ada kata taat. Yang kedelapan ada kata firasat. Yang kesembilan ada kata laknat. Yang ke-10 ada kata madrasah, yang mana kosakata ini dikenal dalam bahasa Minang dan juga bahasa Arab, dan pengucapannya tidak jauh berbeda. Jadi ketika pengucapannya sudah biasa dalam bahasa Minang, ini akan membawa dampak yang baik ketika mempelajari bahasa Arab. Dan kosakata tadi juga tidak menyalahi kaidah-kaidah dalam bahasa Arab, sehingga kebiasaan penyebutan kosakata yang telah benar dalam bahasa akan membawa dampak yang baik dalam mempelajari bahasa keduanya atau bahasa Arab. Nah, selanjutnya kita akan lihat contoh dari transfer negatif atau interferensi, yaitu interferensi dari bahasa Minang ke bahasa Arab atau bahasa ibu kepada bahasa kedua. Yang pertama yaitu kata khotbah. Kata khotbah dalam bahasa Arab, namun dalam bahasa Minangnya disebut dengan katubah. Yang kedua yaitu kata fasih dalam bahasa Arab, namun dalam bahasa Minangnya disebut dengan pasyah. Yang ketiga ada kata nasehah dalam bahasa Arab, namun dalam bahasa Minangnya disebut dengan kata nasihai. Yang keempat ada fitrah dalam bahasa Arab, namun dalam bahasa Minangnya disebut dengan fitrah. Selanjutnya ada kata masjid dalam bahasa Arab, namun dalam bahasa Minang disebut dengan musaji. Selanjutnya ada juga kata ibarah dalam bahasa Arab, namun dalam bahasa Minang disebut dengan ibarai. Selanjutnya ada kata sedekah dalam bahasa Arab, namun dalam bahasa Minang disebut dengan sadaka. Selanjutnya ada juga dengan kata kursi dalam bahasa Arab, namun dalam bahasa Minang itu disebut dengan kurisi. Yang terakhir contohnya yaitu ilmu. Dalam bahasa Arab kita menyebutnya dengan huruf ain, yaitu ilmu. Namun dalam bahasa Minang
kami menyebutnya dengan kata ilmu. Jadi itulah beberapa contoh dari kata transfer negatif atau interferensi, yang mana kaidah-kaidah dari bahasa Minang sangat jauh berbeda dengan kaidah yang ada di dalam bahasa Arab. Sekian beberapa contoh dari transfer dan interferensi. Jika ada kesalahan saya mohon maaf. Saya akhiri dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.